Udara pagi yang sejuk sangat menyenangkan buat Ibu Juli berkebun. Dengan telaten, Ibu Juli merawat koleksi tanaman hias dan bunga-bunga yang berwarna-warni. Tak jauh darinya, tampak Nanek dan Keisha sedang memanen beberapa jenis sayuran untuk dimasak menjadi hidangan yang lezat bergizi. Ibu Juli tampak sudah berganti pakaian, bersiap untuk memasak. Dari ruang tengah, terdengar adik Keisha, Kenny sedang berbincang-bincang dengan ayahnya, Pak Tommy. Ayah, apakah tubuh kita tidak pernah menyimpan protein? Tanya Kenny. Pak Tommy tersenyum. Kenapa bertanya begitu, sayang? Karena setiap kali menyuruhku makan, ibu selalu berpesan agar aku makan banyak protein. Seakan-akan protein dari makanan sebelumnya telah hilang terbuang. Ujar Kenny merajuk. Kenny, protein adalah bahan dasar dari jaringan tubuh. Ini sangat penting untuk pertumbuhan, perbaikan, dan pemeliharaan otot, kulit, rambut, kuku, dan organ. Ketika kita melakukan aktivitas seperti olahraga, protein membantu memperbaiki dan membangun jaringan otot, membantu pertumbuhan otot. Adapun lemak dalam tubuh berfungsi sebagai sumber energi dan cadangan makanan. Lemak merupakan bahan makanan yang kaya energi. Pembakaran 1 gram lemak menghasilkan sekitar 9 kal. Lemak dapat disimpan dalam jaringan lemak tubuh yang melepaskan asam lemak saat energi dibutuhkan. Jadi Kenny, tubuh manusia memiliki kapasitas terbatas untuk menyimpan protein dibandingkan dengan karbohidrat, dan lemak adalah untuk cadangan energi secara efisien karena tubuh memerlukan banyak energi dalam melakukan seluruh aktivitas. Ujar Pak Tommy. Keisha, yang sedang bersantai di sofa menimpali. Tubuh manusia memiliki kapasitas terbatas untuk menyimpan protein dibandingkan karbohidrat dan lemak, karena protein dalam tubuh terus-menerus dipecah dan digantikan. Karena proses regenerasi sel, enzim, hormon, dan lainnya di tubuh terus terjadi. Contohnya Dekani. Protein berfungsi untuk membentuk hemoglobin dan plasma darah. Plasma darah sendiri merupakan komponen yang bertugas membawa elektrolit, vitamin, glukosa, dan asam amino ke seluruh tubuh. Ini terjadi setiap hari luode. Lalu Dekeni, protein merupakan sumber asam amino yang digunakan oleh tubuh untuk memproduksi neurotransmitter yang diperlukan oleh otak untuk menjalankan fungsi kognitifnya. Fungsi otak salah satunya berpikirkan. Manusia itu berpikir setiap waktu lode, iya kan ayah? Ujar Keisha. Kak Keisha benar tuh Dekani. Tapi ada hal penting lainnya lagi kenapa protein tidak disimpan oleh tubuh seperti tubuh menyimpan lemak juga karbohidrat. Ujar Pak Tommy. Apa itu, ayah? Tanya Kenny dan Keisha secara bersamaan. Sebagai penjaga keseimbangan asam basa tubuh, protein bekerja dengan mengambil atau melepaskan hidrogen, sehingga keasaman tubuh tetap seimbang. Protein juga dapat menarik dan menahan kadar air tetap di dalam darah, yang artinya molekul protein lebih terhidrasi. Sebaliknya, karbohidrat dan lemak mengandung lebih sedikit air, membuat mereka lebih efisien dalam penggunaan ruang untuk penyimpanan. Karbohidrat disimpan dalam bentuk glikogen di hati dan otot. Lemak, di sisi lain, disimpan dalam jaringan adipose. Lanjut Pak Tommy. Ibu Juli yang sudah tampak rapi ikut berkomentar. Jangan lupa bahwa sisa hasil penguraian protein mengandung nitrogen yang ujung-ujungnya akan diolah menjadi karbohidrat juga. Pak Tommy tersenyum mendengar perkataan istrinya. Bu Juli, ayo kita makan dulu mumpung masih hangat. Lanjut Bu Juli. Di luar, Keisha yang sedang mencuci mobilnya tersenyum melihat keharmonisan keluarganya. Sebentar lagi akan datang anggota baru Nir. Gumam Keisha. Terbayang olehnya, kucing-kucing lucu sedang menantinya di pet shop. Anak-anakku, Keisha dan Kenny, juga teman-temannya, sahabat saya Dr. Maria dan Dr. Albert ingin menyampaikan pesan kepada kalian. Dengarkan baik-baik ya. Hai anak-anak, saya Dr. Maria. Saya ingin menyampaikan bahwa dalam masa pertumbuhan, kalian harus mengkonsumsi jenis makanan yang beraneka ragam, sehingga zat gizi yang disuplai pun beragam.
Karina Tedeki the Makinon Yang Linkap Katar Gazinia Turkikiole Aussie Untik by 0 to 6 Bulan. Saya Dr. Albert Ingen Manam Bakan. Bawa konsumsi makanan yang bernekaragampun harus dalam proporsi makanan yang seimbang. Jumlah yang cukup. Tidak berlebihan dan dilakukan secara sesuai kebutuhan gizi masing-masing individu. Sehingga keseimbangan gizi terpenuhi. Salam sehat.